Yo Mina, jangan lupa subscribe, kalau nggak aku tembak kepala kalian. 飛び出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue bakal bahas villain dan Ultraman yang seharusnya atau wajib comeback di UGF selanjutnya. UGF ini kan udah jelas series fanservice. Orang-orang udah hampir nggak peduli sama ceritanya gimana. Yang penting ada Ultraman berantem dengan efek yang setara movie udah pada seneng. Apalagi ada Ultraman atau villain yang comeback. Villain utama di UGF kan Absolutian. Ada Tartarus yang suka banget rekrut penjahat dari masa lalu. Jadi yang gue maksud di sini, para villain comeback yang cocok untuk direkrut. Ini cuma sekedar pendapat pribadi gue aja. Siapa aja yang harusnya comeback? Bisa dibilang harapan gue lah. Dan untuk Ultraman-nya juga harapan gue nih. Jadi langsung aja kita bahas dari mulai villainnya. Yang pertama ada Ultra the Killer, villain yang muncul pertama kali di UGF NGH. Dia merupakan perwujudan dari musuh yang sudah dikalahkan Ultra Kyodai. Aslinya dia udah mati dibunuh Ultraman Taro di masa lalu, tapi dihidupkan lagi oleh Ultraman Torigia, bahkan sebanyak 2 kali. Di dalam UGF NGH, Ultra the Killer memang cukup mudah dikalahkan jika berhadapan 1 lawan 1. Tapi yang membuatnya sulit untuk dilawan, makhluk ini punya kemampuan mengcopy Ultraman yang dia serap cahayanya. Ultraman ini disebut copy darkness, jadi tercipta cloningan kegelapan. Ini yang bakal sulit untuk dihadapi. Apalagi kalau yang dia ciptakan ada banyak, pasti pada nggak fokus tuh para Ultraman-nya. Jadi cocok lah kalau Tartarus merekrut dia. Alien Bat sebenarnya bisa melakukan hal yang sama. Dia berhasil menciptakan Jijo Darkness, tapi Alien Bat sendiri udah mati kan, jadi butuh rekrutan baru. Keuntungan merekrut Ultra the Killer, dia ini nggak susah diatur. Buktinya dia mau nurut sama Ultraman Torigia. Jadi pilihan yang tepat kalau mau rekrut makhluk ini. Mungkin momennya saat dikalahkan Ultraman Taro. Kalau waktu dikalahkan Ultraman Ginga gede banget. Gimana cara masuk portalnya? Alasan lain kenapa gua pengen dia comeback, karena sayang banget villain sekeren dia desainnya muncul cuma sekali doang. Tambahin lagi tuh kemunculannya. Tapi serius gue penasaran nih. Apakah Ultra the Killer bisa menciptakan cloningan God Ultra? Misalnya dia dapat cahaya Ultraman King, terus dibuatlah King versi gelapnya. Kira-kira bisa nggak ya kayak gitu? Apa cuma bisa yang sekelas Warrior aja? Selanjutnya ada Emperor Seigen, final boss Ultraman Mebius, yang sebelumnya pernah di-mention di Ultraman Taro. Dialah dalang Ultimate War di Tanah Cahaya. Emperor Seigen memang udah pernah muncul di UGF TAC, tapi itu hanya ada di masa lalu. Dia nggak bener-bener ada di taman utama. Jadi bisalah dia comeback di UGF berikutnya. Kalau direkrut Tartarus mungkin harga dirinya jadi turun ya. Kaisar Kegelapan malah jadi kroco. Tapi mau gimana lagi? Tartarus pun kuat banget. Ultraman King aja dilawan sama dia. Walaupun Kingnya nggak serius, tapi tentunya sangat menarik kalau Tartarus merekrut dia nih. Karena ini akan menjadi tantangan bagaimana menundukkan Emperor Seigen. Nggak harus tunduk sih. Yang penting mau aja diajak kerjasama. Belial dan Torigia juga nggak tunduk kan. Belial sampai ngomong kalau dia bukan boneka. Dan setelah itu kabur dari The Kingdom. Tapi tetap sebelumnya mereka berdua sangat merepotkan. Masih berguna lah untuk The Kingdom. Emperor Seigen juga pasti sangat merepotkan. Dia bisa memerintah kaiju dan punya banyak bawahan alien. Come on Suburaya. Balikin Emperor Seigen ke dalam Ultra Series. Sayang banget villain sekuat dia cuma muncul segitu doang. Selanjutnya ada Giant of Darkness, ultra kuno yang ada di bumi sejak 30 juta tahun yang lalu. Mereka adalah kubu kegelapan yang jahat. Terserahlah versi mana yang comeback, mau Tiga ataupun Trigger. Tapi kalau mau pecahnya ya versi Ultraman 3, soalnya mereka belum pernah comeback sekalipun. Iya, versi Trigger juga belum comeback, kecuali si Carmilla. Tapi versi 3 ini kan lawas banget. Apalagi menurut gua bukan sesuatu yang sulit merekrut mereka, karena masih unggul Tartarus lah kalau kita ngomongin Carmilla, Daran, dan Hydra. Kalau 3 Dark janganlah, 3 Dark itu bosnya. Di masa kuno dia yang paling kuat. Jadi Giant of Darkness yang direkrut cuma Carmilla, Daram, dan Hydra. Buat lawan Ultraman Yugen cukuplah mereka bertiga. Menurut kalian gimana nih? Ada yang pengen Giant of Darkness comeback? Baik versi 3 ataupun versi Trigger? Dan yang terakhir untuk villain yang comeback ada Darkzagi. Waduh, kuat banget nih bang. Emang Tartarus sanggup? Sebenarnya sih nggak seimbang ya kalau bertarung. Banyak yang nanya juga kenapa Tartarus nggak merekrut Darkzagi. Terus dijawab itu namanya cari mati. Iya bener, tapi sebenarnya bisa aja direkrut. Perlu diingat, Tartarus merekrut musuhnya nggak asal ambil. Seperti contoh saat dia mengambil Belial. Saat Belialnya lagi frustasi. Terus diiming-imingi kekuatan dan takdir berbeda. Sama Torigia juga gitu. Waktu Torigia lagi galau antara cahaya atau kegelapan. Villain lainnya juga banyak yang diambil ketika mereka hampir mati di masa lalu.
lalu. Jadi kalau mau rekrut Dakzagi, ya ambil aja waktu dia lagi lemah-lemahnya. Misalnya waktu hampir mati kena kosan Ultraman Noah. Walaupun dia di situ melemah, tapi buat melawan Ultraman sekelas warrior cukup lah. Pasti merepotkan banget tuh. Tapi pertanyaannya apa Dakzagi mau? Ingat loh, Dakzagi itu pintar. Menurut gua sih dia bakal nurut tapi diem-diem memberontak. Tentunya ini bakal menjadi kekacauan di masa depan. Atau memang kalau susah banget merekrut Dakzagi, ya udah versi alternatif aja. Kan banyak Dakzagi versi alternatif. Oke, selanjutnya Ultraman yang wajib comeback. Pertama ada Ultraman Saga. Ini wajib banget coy. Dari 4 God Ultra cuma Saga yang belum comeback di UGF. Legend udah comeback di UGF THC. King juga tuh di UGF THC sempat muncul. Di UGF TDC dia dapat porsi yang cukup banyak. Dan Noah yang katanya mitos dia bisa comeback, ternyata comeback juga loh di UGF TDC. Makanya ayo dong Saga juga muncul. Tapi ngapain dia muncul? Emang musuh mana yang harus dihadapi? Ingat gua tadi sebutin Dakzagi. Ya udah Saga muncul buat melawan Dakzagi. Jadi Noah jangan comeback lagi. Udah cukup di UGF TDC. Sekarang giliran Saga. Bakal epic parah kalau Saga melawan Dakzagi. Tapi menurut kalian, momen apa yang bisa menyebabkan Saga comeback selain menghadapi Dakzagi? Selanjutnya Ultraman Trigger. Ultraman yang wajib comeback di UGF berikutnya. Sebelumnya di UGF TDC Trigger udah muncul, tapi cuma flashback dari sudut pandang Tartarus. Nah kali ini harus beneran comeback. Trigger kan lagi menjelajahi luar angkasa tuh. Siapa tahu nyambung ke event UGF. Jadi kita bisa tahu ternyata setelah Trigger nggak ada tugas di bumi dan Mars, dia ikut dalam pertarungan melawan Absolutian. Sama Decker lah kalau bisa. Kan sama-sama keluar angkasa tuh, beda waktu doang. Lebih duluan Ultraman Trigger. Jadi dua-duanya muncul bersamaan biar new generation lengkap. Ya kalau Decker nggak ada minimal Trigger lah yang comeback. Dan yang terakhir Ultraman Agul. Kenapa gue pengen Agul comeback? Karena Agul sendiri baru muncul satu kali selain di seriesnya ataupun movie Ultraman Gaia, yaitu di Op Origin Saga. Itu pun versi alternatif. Makanya gue pengen banget dia comeback. Nggak apa-apa lah versi alternatif juga. Karena sepertinya yang cocok emang itu. Kalau yang asli setting latarnya harus di bumi. Kalau alternatif kan keliling luar angkasa tuh. Jadi lebih cocok versi alternatif. Kalau TDG nggak perlu lagi lah. Kan di UGF TDC mereka udah muncul. Walaupun itu hanyalah Gamma Illusion Ultraman Z, tapi itu udah paling masuk akal. Secara 3 harus disummon orang Neo Frontier. Dyna lagi ada di masa depan, nggak tahu juga tuh gimana timelinenya. Dan Gaia cuma bisa di bumi. Bisa keluar angkasa, tapi waktunya sebentar. Nggak pernah diperlihatkan Ultraman Gaia keluar angkasa dalam waktu yang lama seperti kemunculan di bumi. Kalau misalnya tiga-tiganya alternatif, bakal aneh banget kalau tiba-tiba muncul bersamaan. Apa yang menyebabkan mereka bisa muncul? Di movie Ultraman Gaia emang pernah kayak gitu. Tapi kan ceritanya dibangun perlahan. Sedangkan UGF itu cepet banget. Makanya gue lebih memilih Ultraman Agul yang comeback di UGF berikutnya. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Villain dan Ultraman yang wajib comeback di UGF selanjutnya. Tentunya versi gua pribadi. Tapi itu pun kalau emang ada UGF selanjutnya, gua sih yakin bakal lanjut. Karena konflik Absolutian kan belum selesai. Bahkan masih ada karakter yang belum muncul. Female Absolutian dan Lord Absolutian. Kalau menurut kalian gimana nih? Siapa aja villain dan Ultraman yang kalian pengen banget mereka comeback? Kasih alasannya juga kenapa mereka harus comeback. Oke, kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram gua Prayoga_Rizky65. Donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.